Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa dengan saya Ibu Susiana. Kali ini kita akan belajar materi PAIBP kelas 3 dengan tema Sholat Kewajibanku. Sebelum materi dimulai, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga pelajaran hari ini diberi kelancaran oleh Allah. Sebelum materi dimulai, Bu Guru bacakan kompetensi yang akan dicapai oleh anak-anak. Yang pertama, KD 3.4, mengerti makna sholat sebagai wujud dari pemahaman Quran Surat Al-Kautsar. Yang kedua, KD 4.4.1, menunjukkan contoh makna sholat sebagai wujud dari pemahaman Quran Surat Al-Kautsar. Nah, sekarang tiba materi PAI kelas 3, tema sholat kewajibanku. Yang pertama, anak-anak harus menguasai makna sholat. Yang kedua, menguasai syarat sholat. Yang ketiga, menguasai materi rukun sholat. Yang keempat, menguasai materi hal yang membatalkan sholat. Dan yang kelima, menguasai materi hikmahnya sholat. Sholat adalah ibadah yang terdiri dari ucapan dan gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat secara bahasa artinya doa. Sholat dilakukan sebagai bukti keimanan kita kepada Allah, dan sholat adalah amalan yang akan dihisab pertama kali. Sholat merupakan tiang agama. Apabila sholatnya tidak dilakukan, maka agamanya akan goyah. Sholat bisa menyejukkan hati dan menenangkan pikiran. Sholat berisi doa, harapan, dan permohonan taubat. Apakah anak-anak sudah paham mengenai makna sholat? Selanjutnya yaitu syarat-syarat sholat. Syarat sholat dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Syarat sholat itu harus dilakukan, wajib dilakukan sebelum melakukan sholat. Oke, yang pertama kita bahas syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat yaitu diantaranya adalah beragama Islam, balik, berakal sehat, dan mumayyiz. Mumayyiz itu bisa disebut dengan orang yang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Selanjutnya, syarat sah sholat. Syarat sah sholat diantaranya suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis, suci dari hadas kecil dan hadas besar, menutup aurat, mengetahui waktu sholat, dan menghadap kiblat. Oke, anak-anak sudah paham mengenai syarat-syarat sholat? Kalau sudah paham, mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Rukun sholat. Ada beberapa rukun sholat, yaitu yang pertama, niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, rukuk dengan tumakninah. Yang keenam, iktidal dengan tumakninah. Kesembilan, sujud dengan tumakninah. 10, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. 11, duduk tasyahud akhir dengan tumakninah. Kemudian membaca sholawat Nabi, mengucapkan salam, dan tertib dalam rukun sholat.
Jadi, di antara rukun-rukun sholat ini harus dilakukan dengan urut dan tertib. Rukun sholat merupakan yang harus dilakukan ketika melakukan sholat. Selanjutnya, hal yang membatalkan sholat diantaranya adalah dalam keadaan hadas kecil dan hadas besar, sebagian aurat terbuka saat sholat, mengkonsumsi makanan dan minuman saat sholat, terdapat najis pada badan maupun pakaian, bergerak hingga lebih dari 3 kali berturut-turut, melakukan gerakan yang besar seperti melompat dan memukul. Kemudian yang terakhir, tertawa. Oke, materi selanjutnya yaitu hikmah sholat. Hikmah sholat diantaranya yang pertama, selalu mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah, disiplin waktu, hidup bersih, hidup tertib dan teratur, bersikap rendah hati, hidup damai dan menyebarkan keselamatan, hati menjadi tenang dan tentram, membina kebersamaan, menjaga diri dari perbuatan dosa. Dari materi yang terakhir yaitu praktik sholat. Anak-anak di rumah sudah bisa sholat? Oke, mari kita bahas yang pertama. Rukun sholat yang pertama yaitu niat sholat. Yang kedua, takbiratul ihram yang berbunyi Allahu Akbar. Kemudian membaca doa iftitah. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Yang kelima, membaca surah yang dihafal. Yang keenam, ruku dengan tumakninah. Yang ketujuh, iktidal dengan tumakninah. 8, sujud dengan tumakninah. 9, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. 10, sujud dengan tumakninah. 11, bangkit berdiri untuk rakaat selanjutnya. 12, duduk tasyahud. Yang ke-13, salam. Jadi ini bukan rukun tapi tata cara keseluruhan sholat. Sekarang tiba kita mengerjakan tugas.